Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sari fi syairi asma wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Baik, vlog pada malam ini adalah saya ingin mengulas sedikit nasihat dari Sunan Derajat, ya kan, yaitu salah satu dari anak dari Sunan Ampel, di mana Sunan Derajat ini memberikan nasihat semoga bisa kita pakai di kehidupan kita. Nah, nasihat ini saya dapatkan dari Syed Sohibul Faroji Asmatkan Al-Hafizullah, yaitu salah satu mufti dari kesultanan yang ada di Nusantara ini. Nasihat yang pertama yaitu membangun resep Yasing Sasomo. Buatlah orang lain selalu senang. Kita harus selalu senang, harus selalu membuat senang orang lain. Itu nasihat pertama. Yang kedua, di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Jroning soko kudu eling lan waspada. Artinya apa? Dalam keadaan bahagia kita harus tetap ingat dan waspada di sini. Karena bisa jadi kebahagiaan itu adalah sarana kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi hari ini kita merasa bahagia, hari ini kita merasa aman. Justru dengan adanya kebahagiaan itu bisa menyebloskan kita pada lupa. Lupa pada apa? Kita bisa jadi lalai. Karena jin, setan, iblis, dajjal yang ada di dalam diri kita ini berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kita lalai, membuat kita lupa, membuat kita sirik, supaya segala sesuatu yang kita terima di dunia ini tidak segera kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu berupa kesenangan. Nah, itu maksudnya di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Jroning soko kudu eling lan waspada. Kemudian yang ketiga, dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Jadi di sini Sunan Derajat ketika mengajarkan, ketika kamu nih ingin menggapai sebuah cita-cita yang luhur, cita-cita yang ibaratnya ingin kamu dapatkan, segala macam rintangan itu harus tidak kamu pedulikan. Yang jelas segala bentuk rintangan itu adalah penghambat supaya kita tidak menggapai cita-cita itu. Padahal rintangan itu sendiri adalah batu loncatan supaya kita sampai. Itu konsekuensinya. Karena hidup ini adalah ujian. Jadi orang-orang yang tidak mau menyelam ujian, orang yang tidak ridho sama ujian kehidupan ini, orang yang tidak bersyukur akan adanya ujian, orang yang tidak ikhlas adanya ujian, itulah orang-orang yang gagal dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cita-cita kalian yang luhur harus kita. Cita-cita yang luhur apa? Cita-cita luhur adalah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Cita-cita luhur kita adalah tujuan Allah, bermakrifat kepada Allah, mencari ridho Allah, ya kan? Itu cita-cita luhur. Karena di dunia ini tidak ada segala sesuatu yang lain selain kembali kepada Allah. Nah, termasuk dalam menjalani hari dan kehidupan ini dengan membawa Allah di kehidupan kita, maka disitulah dengan kita membawa Allah maka hati akan tenang. Ada dalilnya ya, lanjut aja nanti, saya lupa dalilnya apa. Kemudian yang cita-cita yang keempat, memperhardani pancadriya, di mana di sini kita harus selalu tekan gelora-gelora nafsu kita. Jadi ceritanya untuk memahami nafsu ini, manusia ini ada 7 tentang martabat nafsu. Ada namanya nafsu amarah, ada namanya nafsu lawamah. Itu dua nafsu ini terkadang diibaratkan ini nafsu yang batil. Ada lagi nafsu yang hak, mutmainnah, syufiyah, rodiyah, kamilah, ya kan? Ada lagi satu nafsunya mardiyah. Nah, ada 5 nafsu yang hak batil. Sebenarnya semua nafsu ini adalah ibaratnya nafsu dari Allah Subhanahu wa taala, cuman kayak nafsu amarah. Nafsu amarah ini membuat kita emosi, membuat kita marah, membuat kita lupa bahwa
Kalau sudah amarah, sudah emosi, segalanya kita lupa, termasuk sama Allah. Untuk berzikir kita lupa. Tapi kalau amarah ini didudukan dengan sebaik-baiknya, contohnya nafsu amarah ini juga penting. Ketika kita pengen makan, pengen bekerja, pengen berusaha, di situ juga duduknya nafsu amarah kalau menurut saya ya. Nah, kemudian ada lagi nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini juga salah satu nafsu yang harus didudukkan, karena nafsu lawamah ini adalah perasaan bersalah yang ada dalam diri seseorang. Sedangkan nafsu mutmainnah, ya ayyuhal mutmainnah ilji ila rabbi, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Nah, nafsu mutmainnah ini juga syarat sah ketika kita berdoa. Doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh dalam keadaan amarah. Kita harus dalam keadaan mutmainnah. Dalilnya tadi, ya ayyuhal mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Di situ Allah membuka jalan kembali sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut kemudian naninung. Nah, Sunan Derajat juga menasehati kita harus henang, hening, dan henung. Apa itu maksudnya? Dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan. Dalam keadaan bening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Jadi segala sesuatu itu kita harus dalam keadaan tenang. Untuk menyikapi segala sesuatu harus duduk dengan tenang, harus tenang ninung dulu. Kenapa? Supaya mencapai dalam keadaan subung. Subung itu kalau dalam bahasa orang Jawa, dalam keadaan berserah diri totalitas, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, ibaratnya tadi kita harus tenang dan nung apa? Disitulah tempat duduknya doa kita, dalam keadaan nung tadi. Makanya dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening itu kita akan mencapai cita-cita yang luhur. Luhur itu apa? Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, nasihat keenam adalah mulguna panca waktu. Suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa dicapai dengan sholat 5 waktu. Kebahagiaan lahir batin. Kenapa sholat 5 waktu? Bagi umat muslim sholat 5 waktu ini kan wajib. Sholat 5 waktu ini adalah mendirikan tiang agama dalam kehidupan kita. Sholat 5 waktu ini adalah supaya jalan kita selalu bagaimana kita tetap eling dan waspada. Sholat 5 waktu inilah dimana ibaratnya kita merestart diri kita, mengingatkan kepada diri kita lagi bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dengan sholat 5 waktu maka tercegahlah perbuatan keji dan mungkar tadi, dan tercapailah yang namanya amar ma'ruf tadi. Itu kenapa sholat 5 waktu itu Allah sendiri perintahkan melalui Rasulullah Muhammad SAW, mewajibkan kepada umat muslim. Kemudian Sunan Derajat memerintahkan meneho teken marang wong kang buta, meneho mangan marang wong kang duwe, meneho busono marang wong kang udo, meneho ngiyuk marang wong kang kodanan, meneho teken marang wong kang buta. Sorry ya, saya orang biasanya pakai bahasa Kutai, kita pakai bahasa ini. Meneho teken marang wong kang buta, berilah ilmu agar orang menjadi pandai. Meneho mangan marang wong kang duwe, sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin. Meneho busono marang wong kang udo, ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu. Meneho ngiyuk marang wong kang kondangan, serta berilah perlindungan kepada orang-orang yang menderita. Jadi 7 nasihat Sunan Derajat ini semoga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin apa ya? Terkadang selain ini Sunan Derajat juga mengajarkan supaya kita bisa memahami apa ya? 7 martabat diri, 7 martabat nafsu tadi, ya kan? Jadi nafsu tadi ada 7, bukan hawa nafsu itu cuma 1. 7 nafsu tadi harus kita dudukkan seduduk-duduknya. Supaya apa? Tidak lain supaya kita selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Warido walinayah. Assalamualaikum wabillahi taufik wal hidayah. Warido walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.